Ya, gue baru aja denger cerita dari kakak sepupu gue. Dan sumpah ya, ini tuh bikin gue mikir 2 kali tiap cium bau melati malam-malam. Bau melati? Loh, bukannya itu wangi yang enak ya? Kayak adem gitu. Ya sih, tapi katanya kalau lo cium bau melati pas tengah malam dan lo nggak lagi deket taman atau kebun, itu artinya ada yang lewat. Jangan bercanda dong. Tapi serius, cerita kakak lo gimana? Jadi kakak gue itu tinggal di rumah nenek gue dulu, di daerah Sawarejo. Rumahnya tuh model lama gitu, rumah panggung dari kayu, terus ada halaman belakang yang lumayan luas. Oh, rumah tua, lantai kayu, halaman luas, klasik banget ya? Nah, dia tuh baru nikah waktu itu, tinggal di sana sama istrinya. Malam-malam, sekitar jam 1:30, istrinya kebangun. Katanya dia cium bau melati yang nyengat banget. Jam segitu, tiba-tiba nyium melati. Iya, tapi anehnya semua jendela ketutup. Nggak ada bunga melati di sekitar rumah. Mereka juga nggak pakai pengharum ruangan. Terus? Istrinya coba bangunin kakak gue, tapi kakak gue susah banget dibangunin. Kayak berat gitu badannya. Terus dia ngeliat ke jendela dapur. Dan di situ dia ngeliat bayangan perempuan berdiri. Diem aja. Astaga, di luar. Enggak, Tia. Di dalam. Gue udah mulai gak bisa ngerasa tangan gue sendiri. Dia berdiri dekat meja makan. Rambutnya panjang banget. Wajahnya ditutupi rambut. Dan katanya dia ngeliat ke arah si istri. Terus, dia teriak atau kabur? Dia cuma bisa nangis, tapi nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, kayak ditahan sesuatu. Dan pas dia nutup mata, bau melatinya makin kuat. Tapi ini yang bikin makin merinding, Tea. Istrinya bilang dia dengar suara nafas. Pelan, deket banget. Kayak ada yang berdiri persis di samping dia. Padahal dia sendirian di ruang makan. Gila, itu udah kayak mimpi buruk hidup-hidup, Kak. Iya. Dan setelah bayangan itu hilang, istrinya nggak langsung bisa gerak. Dia kaku, lemes. Kakak gue langsung peluk dia dan katanya badan istrinya dingin banget, kayak es. Jadi mereka langsung keluar rumah? Enggak, mereka duduk berdua di ruang tengah, nyalain TV keras-keras. Tapi TV-nya malah nyala, terus mati sendiri. Nyala lagi, tapi gambarnya bersemut. Astaga, fix itu rumah emang gak biasa. Dan lo tahu nggak? Beberapa hari kemudian, si istri mulai mimpi buruk berulang-ulang. Dalam mimpinya dia duduk sendirian di meja makan, terus ada tangan yang nyentuh bahunya dari belakang. Pas dia noleh, nggak ada siapa-siapa. Kak, gue merinding abis ini. Parah. Banget. Dan lucunya, semua mimpi itu selalu muncul tiap malam Jumat. Tapi anehnya, mereka nggak pernah cerita ke siapapun. Baru setelah pindah rumah, mereka mulai bisa cerita dengan tenang. Dan baunya hilang. Iya, sejak mereka ninggalin rumah itu, nggak pernah lagi kecium bau melati tiba-tiba. Berarti memang sesuatu yang nempel di rumahnya ya? Mungkin, tapi ini yang bikin gua makin yakin, Tia. Karena malam itu, tetangga sempat lihat ada perempuan berdiri di depan rumah, pakai kebaya putih, rambutnya panjang, nggak banyak gerak, cuma ngadep ke pintu. Jadi si tetangga juga lihat? Iya, dia sempat mikir itu tamu atau siapa. Tapi pas dia lewat lagi 5 menit kemudian, udah nggak ada apa-apa. Gue makin yakin itu bukan penampakan biasa. Makanya, sejak itu kakak gue bilang, kalau nyium bau melati yang muncul tanpa alasan, biasanya ada yang pengen dikenal. Pengen dikenal? Iya, tapi bukan sekedar pengen disapa. Kadang pengen ditemanin, kadang malah pengen ngikut. Kak, jangan lanjutin. Gue takut banget nih sekarang. Tenang, yang penting jangan sebut namanya. Tapi lo bilang ini bukan pertama kalinya kan? Iya,
Kejadian aneh di rumah itu udah dari lama. Gue waktu kecil juga pernah ngalamin. Umur 7 atau 8 tahun, gue tinggal di rumah itu sama nenek gue. Satu malam, gue haus. Bangun, jalan ke dapur. Pas nyalain lampu, bau melatinya nyamber langsung. Kuat banget. Gue pikir nenek naruh bunga atau apa, tapi nggak ada apa-apa di meja. Bahkan nggak ada vas bunga. Terus? Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Tapi pas gue nengok, kosong. Tapi begitu gue lihat ke arah pintu belakang, Jangan bilang. pintunya kebuka ya. Kebuka pelan banget, padahal terkunci sebelumnya. Dan dari luar, ada bayangan putih berdiri di tengah halaman. Nggak gerak, nggak jalan, tapi kayak nungguin. Gue udah matiin semua lampu kamar nih, tapi kayaknya bakal nyalain lagi abis ini. Gue juga. Pokoknya sejak saat itu, tiap ada bau melati yang tiba-tiba, gue langsung ingat malam itu. Kak, kenapa lo gak pernah cerita ini sebelumnya? Gue lupa. Atau mungkin gue nyoba buat ngelupain. Tapi sekarang gue sadar, rumah itu dari dulu ada yang jagain. Atau mungkin ada yang tinggal di situ juga. Astaga. Aroma melati itu kayak sinyal buat orang yang bisa lihat. Mungkin itu peringatan, atau ya ajakan. Ajakan? Ya, entah buat ngikut atau sekedar nemenin. Oke, mulai sekarang kalau nyium melati malam-malam, gue bakal nyalain lampu, buka Al-Fatihah, terus telepon lo. Boleh, tapi jangan sebut nama ya. Apalagi sampai bilang, siapa sih sebenarnya? Itu katanya kayak undangan. Noted banget. Sampai sekarang, rumah itu masih ada. Udah kosong. Tapi kadang, warga sekitar suka bilang, kalau lewat dekat situ malam-malam, Masih suka kecium bau melati. iya. Dan kadang, terdengar suara sandal diseret dari dalam rumah. Sampai ketemu lagi di Malam Mencekam berikutnya. Ya, udah kelar deh ceritanya. Nggak kerasa ya, Kak? Iya, padahal gue masih pengen nambahin 1-2 jam scare lagi teh. Tapi ya udahlah, nanti malah nggak bisa tidur pendengarnya. Tapi sebelum kita pamit, kita main dulu bentar yuk, kayak biasa. Tebak-tebakan horor dikit boleh ya? Oke, siap. Gue dulu nih ya. Tebak Tai, apa tempat paling serem yang nggak bisa ditinggalin walau udah takut banget? Tempat paling serem yang nggak bisa ditinggalin. Apa ya? Rumah mantan? Salah dong. Jawabannya mimpi buruk. Karena lo udah tidur, nggak bisa kabur. Wah, bener juga. Rese loh. Oke, sekarang giliran gue. Tebak ya. Hantu apa yang hobi dengerin podcast? Jin Spotify? Bukan. Jawabannya podcastan. Pocong yang demen podcast. Ya ampun, itu maksa sih, tapi gue suka. By the way, kita tuh penasaran deh. Menurut kalian, enaknya format ceritain TO tuh gimana sih? Iya, kalian lebih suka kita bawain satu cerita panjang kayak tadi, atau dibagi jadi beberapa part biar bisa dinikmatin pelan-pelan? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita baca satu-satu, siapa tahu bisa jadi pertimbangan buat episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa juga kasih ide cerita atau pengalaman kalian kalau punya yang serem-serem. Bisa banget nanti kita angkat di Ceritain TO. Oke deh, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa dengerin malam-malam biar makin berasa malamnya. Bye. Dah. Hati-hati kalau jalan sendiri ya.